Ini sungguh istimewa. Saya bergetar nih membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Bawa pulang lagi-lagi surat Al-Ahzab 28-29. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrinya, kalau kalian suka dunia dan perhiasannya silahkan diambil, diberikan oleh Allah dan Rasulnya, tapi anda saya ceraikan dengan cara yang baik. Kalau anda mencintai Allah dan Rasulnya, kehidupan akhirat Allah berikan ganjaran yang lebih istimewa. Yakinlah akhirat jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang mulia, Ustadz Azhari, Ustazah Lulu, mudah-mudahan keduanya dipanjangkan umurnya, diberkahi setiap langkahnya, dibahagiakan dunia akhirat. Dan juga para jamaah Masjid Jami Medan Satria Bekasi, yang mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para peserta ataupun pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar akhirat dan juga tidak melupakan dunia. Bapak Ibu, saya tanya para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu mau dunia atau akhirat? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Ya, benar apa benar? Dalam Al-Quran juga dijelaskan, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Saya tanya di sini, Bapak Ibu menginginkan akhirat atau dunia? Dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Mudah-mudahan dunia akhiratnya berkah. Insya Allah. Ada juga di dalam Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 200, ada manusia yang hanya menginginkan dunia. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dunianya dia mendapatkan, akhiratnya tidak dapat. Tapi yang baik dan bagus adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita taat kepada Allah, insya Allah rezeki kita mudah dan barokah. Percaya nggak Bapak Ibu? Baik, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita rezeki. Rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit Allah berikan rezeki. Betul nggak? Dari bumi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah tumbuhkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dari bawah. Betul nggak Bapak Ibu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan rezeki dan meluaskannya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang nahan, Allah yang lepaskan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-6-nya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha
kullun fi kitabim mubin. Makhluk melata di muka bumi, semuanya rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Kita disibukkan oleh sesuatu yang padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki. Betul nggak Bapak Ibu? Yakin nggak? Makhluk melata di muka bumi semua dijamin rezekinya oleh Allah. Kita tidak disibukkan oleh sesuatu padahal di antara kita tidak ada yang dijamin pasti masuk ke dalam surga. Tapi kalau saya lihat nih ibu-ibunya Masya Allah solehah semua nih, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga. Masya Allah. Mau ibu-ibu? Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Bapak-bapaknya mudah-mudahan mudah masuk ke dalam surga. Insya Allah. Jadi rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita apa? Banyak-banyak bersyukur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan. Allah tambahkan. Tapi kalau kita kufur, nauzubillah min dzalik, siksaan Allah sangat pedih. Betul nggak Bapak Ibu? Rezeki banyak barokah, manfaat, cari sebanyak-banyaknya, boleh. Tapi kalau kita gunakan untuk maksiat, menjauh dari Allah, lalai kepada Allah, nah ini yang bahaya seperti Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Naudzubillah min. Maka kita nggak boleh hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa hubbud dunya? Cinta dunia dan takut mati. Takut mati. Makanya kita cintanya kepada Allah, cintanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu a'lam bishawab. Kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee, jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, tapi jangan lupa dipotong pajak. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan. Nanti saya yang akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Pertanyaannya, apa arti dari bahasa Arab yang sering kita dengar yaitu hubbud dunya? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Mbak yang di sini silakan. Maju Mbak, silakan maju ke depan, silakan. Baik, silakan boleh dijawab. Perkenalkan, nama saya Nisrina, berasal dari Bekasi. Untuk jawabannya adalah cinta dunia. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya benar. Alhamdulillah. Nambah mendapatkan uang 1 juta rupiah. Jangan lupa nanti dipotong pajak. Mudah-mudahan berkah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa dari Bekasi. Izin bertanya Ustadz, kalau masih muda itu apakah kita harus memprioritaskan akhirat dulu atau dunia dulu? Atau apakah bisa dua-duanya jalan seimbang? Makasih Ustadz. Ya, langsung ditanggapi Ustadz Said. Baik, silakan. Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya luar biasa. Di dalam Al-Quran dunia disebutkan nggak? Dunia disebutkan di dalam Al-Quran? Akhirat disebutkan di dalam Al-Quran? Berapa kali? Ada yang tahu? Nanti pulang cari tahu Bapak Ibu, ya. Jangan semua dikasih tahu. PR boleh nggak Bapak Ibu? Ya, tapi saya kasih tahu bocorannya sedikit. Ini rahasia antar kita saja nih ya. Ini kisaran dunia dan akhirat sama-sama 115 kali. Sama-sama 115 kali. Bapak Ibu sepakat nggak kalau kita dunia akhiratnya sejajar, seimbang, betul nggak? Ibu, bapak mencari nafkahnya, khusus bapak-bapak dulu deh. Bapak-bapak mencari nafkahnya lebih lama atau lebih cepat ketimbang ibadahnya atau sama kira-kira?
Mencari nafkahnya berapa lama Bapak-bapak? 8 jam minimal. Berapa? 8 jam. Ibadahnya 10 jam, Masya Allah. Ibadah tidur ya, Masya Allah ya. Kalau seimbang 8 jam mencari nafkah, 8 jam juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak Bapak Ibu? Waktu kemarin kita kedatangan Dr. Zakir Naik dalam safari dakwahnya, beliau ini luar biasa. Kita saksikan dalam podcast ceramah beliau. Beliau ini tidurnya lebih sedikit ketimbang dia ibadahnya. Ternyata bisa tidurnya tidak sebanyak ibadahnya. Masya Allah. Supaya mencari nafkah kita, menuntut ilmu kita, mendapatkan pahala dari Allah, maka niatkan ibadah, mencari nafkah, mencari Aisyah, Khadijah, Fatimah ya. Mencari, menuntut ilmu, niatkan harus karena insya Allah barokah. Jadi bagaimana? Kita utamakan akhirat. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, man talabal akhirah, siapa yang mencari akhirat, maka dunia dan akhiratnya akan mengikutinya, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Saya kasih tahu nih Bapak Ibu, kenapa hidup kita susah? Di sini ada yang susah nggak Bu? Ada yang kesulitan nggak? Karena banyak dosa. Coba contohnya nih Bu ya. Ini ada gelas, gelasnya diputar. Rezeki di mana-mana Allah berikan. Karena berputar lama-lama gelasnya nutup, betul nggak Bu? Karena banyak dosa, ngomongin kejelekan orang. Ini biasanya bapak-bapak, betul nggak? Kalau ibu-ibu solehah semua nih, masya Allah. Lalai mengingat Allah, akhirnya menutup. Saat Allah kasih rezeki, mantul, nggak dapat rezeki. Maka perbanyak taubat, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah berikan kemudahan dalam menggapai rezeki yang banyak barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Saya akan bacakan satu persatu, mudah-mudahan cukup ya Ustadz ya durasinya. Saya akan bacakan satu persatu Instagram atau penanya sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 atas nama Sevi Permana, yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya agar hati kita yakin bahwa akhirat dikejar, dunia akan mengikuti? Ustadz Said Kutub. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Ini pertanyaan di media sosial hampir saya baca semua nih ya. Mudah-mudahan bisa menjawab secara garis besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Hud ini dibawa pulang ayat 6, kemudian juga di dalam surat Ibrahim ayat 7, kemudian dalam surat An-Najm ayat 39, At-Talaq 2, 3, 4, 5, bawa pulang Bapak Ibu ya. Kalau lupa lihat rekamannya lagi nanti di YouTube. Jadi rezeki pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jamin. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Wa kullun fi kitabim mubin. Jangan khawatir. Yang kedua adalah agar kita dapat rezeki, dunia kita dapat, itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang ketiga dalam surat An-Najm ayat 39, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Segala sesuatu yang kita usahakan kita mendapatkan. Pengen pintar, cerdas, belajar. Pengen sukses, kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Paham Bapak Ibu? Kemudian itu diberikan kepada siapa aja. Orang kafir Allah kasih, betul nggak? Yang tidak beriman Allah kasih. Qarun, Fir'aun, tapi jangan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah memberikan kepada orang beriman khusus. Ini dalam surat At-Talaq, orang kafir tidak diberikan. Dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Permasalahan rumah tangga juga At-Talaq. Judulnya aja At-Talaq, perceraian. Diselesaikannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki belum tentu duit. Kata Syekh Mutawali Asy'arawi rahimahullah, tingkatan rezeki yang paling rendah adalah rezeki
kekayaan, harta, pangkat, jabatan. Paling rendah yang keempat. Yang ketiga, rezeki adalah sehat walafiat, kesehatannya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah rezeki anak yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh. Yang pertama adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya dengan sangat mudah. Allah tutupi aibnya, diganti pahala, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dari Jakarta Timur. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau saya fokus ibadah tetapi teman-teman lain cari cuan, selalu cari cuan, apakah saya tetap dapat, apakah saya ketinggalan dunia? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bisa dipahami Ustaz Said? Baik, Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Kita sehati udah paham nih ya. Jadi kata Imam Syafi'i, adik-adik semua ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau kamu mau ilmu, maka kalau Anda ingin dunia, maka dengan ilmu, belajar. Anak-anak muda belajar, jangan disia-siakan. Saya termasuk yang mungkin telat ya. Usia 28 tahun saya selesai S3 Bapak Ibu. Itu mungkin saya anggap telat sekali. Anak-anak sekarang, teman saya, teman istri saya di sini ada ayang beb saya ya. Usia 36 tahun sudah profesor. Jadi harus dikejar dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Ngejar akhirat juga ada ilmunya, jangan ngarang. Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah man aradahuma ma'an, keinginan dua-duanya dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm. Dua-duanya juga harus dikejar dengan ilmu. Terakhir Bapak Ibu saya sampaikan, ini sungguh istimewa, saya bergetar nih membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Bawa pulang lagi-lagi surat Al-Ahzab 28-29. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrinya, kalau kalian suka dunia dan perhiasannya silahkan diambil, diberikan oleh Allah dan Rasulnya, tapi Anda saya ceraikan dengan cara yang baik. Kalau Anda mencintai Allah dan Rasulnya, kehidupan akhirat Allah berikan ganjaran yang lebih istimewa. Yakinlah akhirat jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Wallahu a'lam bishawab.